pertama, yaitu Bapak Dr. Insinyur Budi Sumartono, ST, MM. Dan yang berbimbingan kedua, saya hormati Bapak Waspada Teja Birawa, STSE, MM, NMP. Dan terima kasih telah hadir Bapak pembimbing saya, yaitu Bapak Harumti, ST, MM, dan Bapak Pasuki Arianto, STM. MT juga sekarang. MT juga. Oh iya. MT. Mumet. Nambah lagi MT kalau salah ya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal, yaitu rencana perbaikan tata letak gudang dengan metode fast basis pallet tracking system. Nah, yang pertama di sini latar belakang masalah adalah faktor yang mempengaruhi kegiatan pergudangan adalah keterbatasan lahan dan tidak efisiensinya fasilitas atau tata letak gudang. Penataan gudang produk kesehatan yang belum optimal di PT Kimia Farma Teknik Industri yang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar dalam pembinaan barang jadi. Diperlukan sebuah metode perbaikan tata letak pada gudang yang mampu meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang dan mampu mengurangi waktu perpindahan barang. Nah, sini ada beberapa rumusan masalah, diantaranya apakah faktor pengambilan atau peralatan barang yang belum teratur menjadi penyebab banyaknya aktivitas pencarian di barang di PT Kimia Farma Training and Distribution Center. Yang pertama, dan yang kedua, bagaimana alternatif perbaikan layout penempatan produk dengan menggunakan metode fast basis storage and pallet system and pallet tracking system. Bagaimana aktivitasnya dibandingkan dengan layout awal baik dengan segi jarak maupun waktu pemindahan produk barang jadi. Di sini untuk pembatasan masalahnya, yang pertama yaitu objek penelitian dilakukan di PT Kimia Farma Training and Distribution Center di Jalan Pulau Gadung Raya nomor 15 kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Yang kedua, penelitian dilakukan di Departemen Logistik dan Warehouse, yaitu di gudang produk barang jadi dan alat-alat kesehatan. Yang ketiga, data yang digunakan yaitu data pada tahun 2023, yaitu tahun sekarang. Dari tujuan penelitian yaitu yang pertama, memahami masalah yang ada pada gudang produk jadi PT Kimia Farma and Distribution Center. Yang kedua, merancang desain alternatif layout pemindahan tata letak perencanaan produk di gudang barang jadi dengan menggunakan fast basis storage and pallet tracking system. Yang ketiga, tujuan penelitian yaitu menganalisis hasil dengan membandingkan layout awal dengan layout usulan berdasarkan jarak dan waktu. Nah, dari sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir yang dipaparkan dalam bab dan bab yang berurutan untuk mempermudah pembahasannya, yaitu pertama bab pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat analisis dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan saran. Untuk bab satunya itu diawasi dengan landasan teori, yaitu gudang adalah suatu fungsi yang penting dalam menjaga kelancaran produksi yang dilakukan oleh suatu pabrik. Tujuannya untuk memaksimalkan utilitas sumber daya, dan pelayanan pada pelanggan dengan memperhatikan kendala sumber daya, yaitu dari HD Guna 2009.2.116. Selanjutnya, jenis gudang. Berdasarkan jenis barangnya, terdapat beberapa tipe gudang menurut Purnomo 2004, yaitu yang pertama gudang bahan baku, gudang komponen, suku cadang, barang proses,
atau gudang barang jadi. Selanjutnya untuk landasan teori yaitu tata letak gudang. Tata letak gudang adalah suatu desain yang diciptakan untuk mengurangi total biaya yang dilakukan dengan cara membandingkan antara ruang dan penanganan barang yang tersimpan. Terus bahan pemikiran dalam merancang bangunan gudang, yang pertama yaitu barang masuk. Barang masuk yaitu penerimaan bahan dan barang, penyimpanan pengelolaan barang yang terpilih dan teratur. Yang ketiga, gerakan sepanjang proses bagaimanapun juga harus cepat. Jadi pergerakan barang harus cepat walaupun bagaimana prosesnya. Dan landasan teori selanjutnya yaitu sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan di PT Kimia Farma Indonesia Center suatu bentuk kebijakan penyimpanan yang dilakukan perusahaan di mana metode terbaik yang akan diambil tergantung pada karakteristik item satunya. Hadimuna 2008. Kebijakan cascaded storage policy digunakan untuk menyimpan material menurut popularitas, yaitu material yang bersifat fast moving disimpan di dekat pintu masuk dan keluar barang atau meminimalisir jarak material handling yang akan menyimpan dan mengambil material dalam gudang. Kebijakan metode klasifikasi persediaan yaitu yang pertama klasifikasi A, B, C, klasifikasi F, SN, fast, slow, and non-moving. Klasifikasi FAD, vital, essential, desirable. Media penyimpanan dalam racking system. Menurut Tom Hess dan Smith, salah satu jenis racking system yaitu pallet racking system. Jadi pallet rack adalah sistem penyimpanan menggunakan rak yang paling umum didesain untuk menyimpan barang secara maksimum pada gudang. Tom Hess and Smith 1990. Terdapat 3 dimensi rak, diantaranya yaitu rak depth, rak height, dan rak length. Selanjutnya, landasan teori selanjutnya yaitu biaya material handling. Menurut Purnomo 2004, biaya material handling merupakan biaya yang timbul dari adanya aktivitas pemindahan barang jadi dari suatu mesin ke mesin yang lain ataupun dari satu departemen ke departemen yang lain. Status yang digunakan yaitu rupiah atau material atau meter biasa gerakan. Berapa faktor yang mempengaruhi biaya material handling yaitu yang pertama ada alat angkut yang digunakan, yang kedua cara pemindahan, yang ketiga cara pengangkutannya. Selanjutnya untuk pengukuran jarak dan waktu. Pengukuran jarak terdapat berbagai macam teknik untuk menghitung jarak perpindahan dari tata letak yaitu 1. Euclidean merupakan teknik mengukur jarak antara tiap pusat fasilitas secara garis lurus. Dan kedua, rectilinear merupakan teknik mengukur jarak sepanjang ilustrasi dengan menggunakan garis jalur tegak lurus. Square education merupakan teknik mengukur jarak dengan mengkuadratkan bobot besar jarak antara dua fasilitas berdekatan. Itu pengukuran waktu dengan menggunakan rumus. Dari rumus yang kita gunakan yaitu T sama dengan S banding V, di mana T sama dengan waktu, V kecepatan meter per second, dan S itu jarak, yang itu meter. Untuk produk obat-obatan dan alat kesehatan yang ada di gudang PT Kimia Farma, yaitu obat adalah bahan satu paduan termasuk produk biologi yang digunakan untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Di sini ada nama obat-obatan, ada logo-logonya, yaitu obat. Ini ada obat keras pertama, ini ada obat keras sama narkotika. Untuk alat kesehatan sendiri,
didefinisikan sebagai instrumen atau mesin yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah atau mendiagnosis penyembuhan dengan meringankan penyakit. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan alat kesehatan yaitu bangunan atau seperti penyebab produk alat kesehatan sesuai dengan peruntukannya. Dan yang kedua, bangunan memiliki ruang beriman dan pengiriman disertai dengan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah tercampurnya produk. Tiga, ruang penyimpanan harus memiliki sistem penyimpanan produk yang memudahkan proses pengambilan barang. Nah, untuk dari hasil penelitian ini untuk terakhir di diagram penelitian yaitu diagram penelitian gambar yang pertama memulai studi lapangan, studi literatur, identifikasi masalah, perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, pengambilan data primer. Nah, dari pengambilan data primer sebagai berikut ada beberapa langkah, yaitu 5 langkah. Yang pertama, luas area gudang, klarifikasi jenis barang, kapasitas sang gudang, jenis alat untuk mematerial handling, data keluar masuk produk, dan obat alat kesehatan. Untuk data sekundernya yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, profil perusahaan, struktur organisasi, dan sama spesifikasi barang. Lalu lanjut ke pengolahan datanya. Pengolahan data di situ kita ada 5 langkah. Saya ada 5 langkah. Yang pertama, pengolahan data menghitung kapasitas jarak dan frekuensi perpisahan pada produk layout awal. Yang kedua, pengambilan dimensi dan beban produk secara dimensi dan jumlah rak yang ada. Yang ketiga, klasifikasi untuk aktivitas perjalanan dan pembentukan kelas metode ABC dan FSN. Untuk yang kelima, menentukan alternatif layout dengan memilih layout optimal dengan metode word-add phase compression. Dan yang terakhir adalah analisa dan pembahasan. Rencana perbaikan rata-rata gudang menggunakan metode class-based storage system. Jadi kesimpulan dan saran selesai. Terima kasih. Demikian paparan presentasi saya dengan metode class-based storage system, pallet packing system. Ya, terima kasih saudara